Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri Mauliansa dari kelas IF1 dengan NIM 23115379. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang evolusi komputer. Yang pertama, ada evolusi komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Teknologi utama tabung vakum atau vakum tubes. Contoh komputer ENIAC dan UNIVAC. Ciri-ciri menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Komputer sangat besar, membutuhkan ruang khusus, mengkonsumsi daya listrik yang sangat besar dan menghasilkan panas berlebihan. Selanjutnya, penggunaan utama adalah untuk aplikasi ilmiah dan militer. Input menggunakan kartu berlubang dan output berupa cetakan di kertas. Bahasa pemrograman hanya menggunakan bahasa mesin atau assembly language. Generasi kedua pada tahun 1956 sampai dengan 1963. Teknologi komputer transistor. Contoh komputer IBM 1410 dan PDP-1. Ciri-cirinya, transistor menggantikan tabung vakum, menggunakan komputer lebih kecil, lebih cepat dan lebih hemat energi. Pemrosesan menjadi lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Mulai menggunakan memori inti magnetik untuk menyimpan data. Input dan output lebih efisien dengan penggunaan printer, tape, dan disk. Bahasa pemrograman tingkat tinggi mulai digunakan seperti Fortran, COBOL, dan Algol. Selanjutnya itu generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Teknologi utama Integrated Circuit atau IC. Contoh komputer IBM 360 dan PDP-8. Ciri-ciri sirkuit terpadu IC menggantikan transistor, memungkinkan ribuan transistor diintegrasikan ke dalam sebuah chip kecil. Komputer menjadi lebih kecil, lebih hemat daya, dan lebih cepat. Sistem operasi multi-user mulai muncul, memungkinkan beberapa program berjalan bersamaan atau multi-programming. Komputer menjadi lebih terjangkau dan mulai digunakan di bisnis serta universitas. Bahasa pemrograman yang lebih kompleks dan berorientasi objek mulai berkembang seperti BASIC dan Pascal. Selanjutnya generasi keempat pada tahun 1971 sampai 2010-an. Contoh komputer IBM PC, Apple II, Intel 4004. Ciri-ciri mikroprosesor yang terdiri dari ribuan hingga jutaan transistor di dalam satu chip menjadi dasar utama dari komputer. Komputer menjadi lebih kecil dan portable. PC menjadi umum, memungkinkan akses komputer lebih individu. Lahirnya era komputer rumah, di mana komputer lebih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti perhitungan, pengelolaan kata, hingga hiburan. Internet mulai berkembang pesat pada akhir generasi ini, mengubah cara manusia berkomunikasi, mengakses informasi. Kemampuan grafis meningkat pesat dengan munculnya GUI, Graphic User Interface, dan penggunaan mouse. Mulai digunakan prosesor multi-core, di mana satu chip memiliki beberapa core pemrosesan. Selanjutnya yaitu generasi kelima 2010 sampai sekarang. Teknologi utama AI, quantum computing, cloud computing. Contoh teknologi IBM Watson, Google DeepMind, quantum computing, atau IBM Key System One.
Ciri-ciri komputer generasi ini lebih fokus pada pengembangan kecerdasan buatan AI yang memungkinkan mesin melakukan tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia, seperti pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, dan pengambilan keputusan cerdas. Contoh, komputer menjadi terhubung dengan internet secara konstan dan mendukung cloud computing, di mana komputasi dilakukan di server jarak jauh, bukan pada perangkat lokal. Komputasi kuantum mulai berkembang, menyajikan kemampuan pemrosesan yang jauh lebih cepat dan kuat dibanding komputer tradisional, terutama dalam bidang enkripsi, simulasi molekuler, dan kecerdasan buatan. Munculnya perangkat Internet of Things atau IoT, di mana banyak perangkat rumah tangga, kendaraan, mesin industri terhubung ke internet dan dikendalikan melalui jaringan. Perangkat mobile, smartphone, dan tablet menjadi lebih dominan dengan performa yang semakin mendekati komputer desktop. Selanjutnya yaitu perkembangan arsitektur komputer. Yang pertama itu arsitektur von Neumann pada tahun 1945 merupakan arsitektur dasar komputer modern. Ciri-ciri utama: memiliki unit pemrosesan yang bertanggung jawab untuk mengambil, mendekode, dan mengeksekusi instruksi. Data dan instruksi disimpan dalam memori yang sama. Bus digunakan untuk menghubungkan CPU, memori, dan perangkat I/O. Kelemahannya yaitu von Neumann bottleneck, yaitu batas kecepatan komputer karena pemrosesan dan data instruksi menggunakan saluran yang sama. Yang kedua yaitu arsitektur Harvard, memisahkan jalur memori untuk data dan instruksi sehingga mengurangi bottleneck pada arsitektur von Neumann. Banyak digunakan pada microcontroller dan komputer tertanam. Yang ketiga yaitu komputasi paralel dan multithreading, digunakan untuk mempercepat pemrosesan dengan membagi tugas menjadi beberapa bagian yang dapat diproses secara bersamaan. Komputer modern menggunakan proses multi-core dan yang mendukung komputasi paralel. Selanjutnya yaitu arsitektur RISC dan CISC. RISC yaitu Reduced Instruction Set Computing, menggunakan set instruksi yang lebih sederhana dan lebih sedikit, tetapi proses lebih cepat. CISC yaitu Complex Instruction Set Computing, menggunakan set instruksi yang lebih kompleks untuk melakukan lebih banyak operasi dengan instruksi tunggal. Yang terakhir yaitu arsitektur quantum computing, merupakan terobosan dalam arsitektur komputer yang menggunakan bit kuantum yang memungkinkan komputer melakukan pemrosesan dalam keadaan superposisi lebih dari satu keadaan pada satu waktu. Potensi aplikasi dalam kriptografi, AI, dan simulasi ilmiah yang sangat besar. Kesimpulannya yaitu evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini mencerminkan peningkatan efisiensi, kecepatan, dan kemampuan dari tabung vakum hingga kecerdasan buatan dan komputasi kuantum, sehingga generasi membawa perubahan besar dalam cara kita berinteraksi dengan teknologi dan dunia di sekitar kita. Perkembangan arsitektur komputer juga mencerminkan upaya manusia untuk mengoptimalkan kinerja dan kemampuan pemrosesan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.